Jika akan presentasi menggunakan slide, maka buat layout slide yang jelas dan sederhana. Oke, ini punya cerita tentang pengalaman pertama berbicara di depan umum. Nah, nanti kan kita akan belajar, belum ada ternyata. Akan belajar teknik presentasi, bicara di depan umum kan. Nah, ini mau cerita dulu nih, pengalaman pertama berbicara di depan umum. Saat itu dijadwal upacara, menjadi pembina upacara. Guru-guru Al-Furqan dijadwal untuk menjadi pembina upacara. Bu Penny kebagian minggu depannya lagi. Masih jauh, masih tenang kan. Hari Senin tiba. Itu jadwalnya guru perempuan, tapi Bu Penny gak sebutkan deh namanya ya, pokoknya guru perempuan. Nah, sama-sama baru di SMK Al-Furqan. Grogi juga. Sampai istilahnya di jalan itu mau ada kejadian, bawa motor itu mau tabrakan atau gimana, pokoknya grogi tuh ke SMK Al-Furqan. Sampai sekolah intinya nggak mau jadi pembina upacara. Kepala sekolah kita dulu Pak Bowo itu berada di ruangannya. Pokoknya guru perempuan yang harus jadi pembina upacara. Dia nggak mau keluar ruangan kalau belum ada yang siap. Kan guru-guru pada gelisah. Siapa ini yang mau? Siswa sudah berjajar rapi, siap upacara, pakai pakaian lengkap, abu-abu putih, berdasi, topi, udah siap upacara. Gurunya belum ada. Nah, tiba-tiba Pak Ali mengumumkan, sebentar ya, Bu Penny yang mau jadi pembina upacaranya. Bu Penny di dalam dengar kan, kumaha, wah pokoknya panik karena belum persiapan. Tapi saya guru bahasa Indonesia, ya kan, masa saya nggak mau, saya mengajari retorika, berbicara, berbahasa gitu ya. Masa saya sendiri nggak mau, gengsi kan? Nah, karena rasa gengsi itu, oke lah, siap. Akhirnya guru-guru pada keluar ruangan, kepala sekolah juga keluar ruangan, siap berbaris. Bu Penny ikut baris juga, sampai akhirnya pembina upacara menempatkan diri. Udah mulai kesang lagi, tis, kesang badak, kesang rebos. Angin itu kayak ke Bu Penny semua. Akhirnya dengan langkah ragu-ragu maju ke depan. Nolok tok gitu padahal. Pokoknya. Nah, sambil apa itu namanya, si pembawa acara atau protokol upacara itu membacakan susunan-susunan upacara ya. Sampai ada yang hormat di depan Bu Penny, itu masih ngambang. Mikir nanti mau ngomong apa gitu kan. Ngedadak gitu. Sampai akhirnya hormat bendera. Kayak hormat bendera, ini tangan udah mulai gemeter. Asli gemeter. Guru-guru tahu semuanya tuh. Nggak tahu murid tahu semua apa enggak. Semoga nggak ada yang inget sampai sekarang. Mungkin kalau zaman HP ada yang jahil, udah ada yang kamera nih. Nanti diviralkan, seorang guru bahasa Indonesia menjadi pembina upacara. Gemeteran, nah mungkin gitu. Untung belum zaman HP gitu. Ya lah, ya. Terus saatnya, ya pengamat apa ya? Amanat ya. Amanat pembina upacara. Nah, mulai tuh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangan sambil gini aja, nggak mau diem, ini tangan nggak mau diem gitu. Ini jantung kayak mau copot. Ya Allah. Tapi tadi untung sudah ngarang. Pada saat hening, padahal itu ngarang terus. Mulai dari pembukaan, isinya mau apa, terus penutupan. Kalau untuk serangkaian isinya itu ya nggak jelek-jelek amat lah mungkin ya. Bu Penny di situ amanatnya tentang kedisiplinan, yang gampang-gampang aja lah. Tentang kerapihan pakaian, seragam, udah amanatnya itu selesai. Anak-anak mah senang sebentar soalnya, gitu kan? Ya kalau upacara pengen amanatnya yang sebentar kan? Ya itu dulu Bu Penny sebentar. Udah yang penting sudah selesai, sudah ya Dewan Guru dan karyawan dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Waduh, langsung balik kanan, duduk lemas di. Ini sambil mengingat-ingat dulu lemas. Teman-teman pada salaman semuanya. Selamat ya Bapak Kepala Sekolah juga salaman, selamat ya.
selamat udah mau mati ini rasanya. Tapi itu dulu. Kalau nggak diawali dengan seperti itu, mungkin sampai sekarang nggak berani. Kemudian beberapa tahun kemudian pernah lagi tuh jadi pembina upacara. Wah, itu mah udah santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur, marilah kita panjatkan. Wah, udah biasa tuh hormat bendera dengan gagah berani dan cantik ya. Ya udah biasa tuh, karena sudah melewati masa-masa yang sulit kritis bagi Bu Penny saat itu. Kalau kita tidak mulai, kita tidak menaklukkan rasa takut kita itu, kita tidak pernah mengalami, ya sampai kapanpun nggak pernah bisa, nggak akan bisa. Untuk itu, di sini siapa yang belum berani bicara di depan umum? Siapa yang sudah pernah mencoba mendapatkan kesempatan bicara di depan umum? Ada tidak? Cium. Loh, gak ada yang ngajak? Ada? Lagi ya? Sudah pernah? Sudah pernah? Dalam hal apa aja? Dalam momen apa? Pengumuman OSIS. Masuk ke kelas kan? Assalamualaikum adik-adik. Ini ada pengumuman dari OSIS gitu ya? Bagus. Ada lagi? Dewan Perpus. Pengumuman lagi ke kelas. Assalamualaikum. Ada pengumuman dari Dewan Perpus. Udah gitu ya? Oke, bagus. Bagus, itu langkah-langkah awal. Sedikit-sedikit. Presentasi usaha di depan umum pernah tidak? Tidak. Ini adalah gambaran usaha yang akan saya jalankan bersama dengan tim saya. Sudah pernah? Belum pernah. Mau pernah? Enggak. Tidak? Mau? Oke, kita belajar. Ya, kita belajar. Oke, selanjutnya hal yang harus dipersiapkan sebelum presentasi. Ada apa saja? Yang pertama, siapkan media yang menarik untuk presentasi. Jika akan presentasi menggunakan slide, maka buat layout slide yang jelas dan sederhana. Gak usah banyak reka-reka, sederhana saja, tetapi jelas. Begitu. Kemudian pahami siapa saja audien kita. Kita harus bisa membedakan kita berbicara di depan audien yang seperti apa. Tingkatannya anak SD, anak TK, atau anak yang sudah besar, remaja, atau bahkan orang dewasa. Kita harus lihat, kita harus bisa menempatkan diri bagaimana kita berbicara. Contoh dari salam saja. Kita masuk nih, audiennya ternyata anak TK. Bagaimana mengucapkan salamnya? Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Gitu ya. Kemudian kita masuk nih ke sebuah ruangan, ternyata audiennya orang dewasa. Assalamualaikum, apa kabar? Pas tidak? Bagaimana caranya? Harus lebih assalamualaikum, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Gitu ya. Kita harus bisa membedakan. Baik mulai dari salam, kemudian menyapa. Kalau ke anak TK, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Suaranya lembut, penuh kasih sayang. Kemudian dengan gerakan-gerakan yang menghibur. Coba bayangkan kalau misalnya audien kita orang-orang dewasa, para pengusaha muda. Kita datang ujug-ujug, Assalamualaikum. Wah, dikira apa kita? Nggak cocok ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pahami siapa saja audien kita. Selanjutnya berpakaian yang rapi. Nah, pakaian yang rapi. Kenapa perlu pakaian yang rapi? Kan kita mau ditonton oleh banyak orang. Nah, biasanya kita juga melihat orang kan dimulai dari penampilannya. Meskipun kita tetap harus menghargai semua orang. Jangan dilihat dari penampilannya. Kemarin sudah ada kejadian di sekolah ini.
ada anak ditegur kan terlambat tuh. Nah, yang menegurnya itu pakaian orang mau ke kebun, ke sawah. Agus kumaha aing jawabnya. Terus kenapa terlambat? Atuh da kaberangan kutan kumaha? Jawabnya seperti itu. Nah, habis itu nggak tahan tuh orang yang negurnya, panggil guru gitu. Saya tanya kan, termasuk saya, kamu tahu itu siapa? Nggak tahu. Siapa coba? Pembina yayasan. Ya Allah. Nah itu kita juga kalau itu konteksnya ya, jangan melihat orang dari penampilannya, dari luarnya. Meskipun iya betul, beliau petani, betulan ya, tetap kita harus menghargainya, jangan dari penampilan. Nah oke, sekarang kita bicaranya konteksnya di depan umum nih, mau presentasi. Kalian bayangkan, kalian audiens, kemudian seorang yang mau pembicara tampil nih di depan kita. Tentu saja yang kita lihat terlebih dahulu adalah penampilannya kan. Nah sekarang dibalik, kalian yang mau berbicara di depan umum berarti harus bagaimana? Gitu, pakaiannya yang rapi, oke? Nanti dipraktekkan, siap? Ya, oke. Kemudian kuasai materi dengan baik. Oke, di sini saya tidak akan menekankan ke materinya. Kita kan di sini konsepnya kita mau belajar teknik presentasi ya. Untuk materinya nanti kalian bisa perdalam lagi di materi pembelajaran kewirausahaan gitu. Kalau di sini meskipun ini presentasi ide kewirausahaan, tapi saya akan lebih fokuskan ke teknik presentasinya itulah. Gitu. Isinya kalian boleh mandu dari mana saja, dari pembelajaran kewirausahaan boleh, mau merancang lagi juga boleh. Slide-nya sederhana saja. Nanti silahkan kalian berbagi dengan kelompoknya masing-masing, mau presentasi bagian yang mana. Begitu ya? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya, bagian pembukaan presentasi. Nah, coba kita lihat bersama di layar. Bagian pembukaan presentasi. Yang pertama, siapkan bagian pembukaan sebaik mungkin. Karena bagian pembukaan dalam presentasi adalah bagian terpenting untuk menarik audiens fokus kepada kita. Tadi apa yang Bu Feni lakukan ketika masuk ke ruangan ini? Menyapa. Oke, apa lagi? Salam, Bu. Salam. Terus? Senyum. Selain itu cerita ya. Tadi ya. Diawali dengan cerita. Kemudian ada ice breaking gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Agar audiens itu konsentrasinya mulai kepada kita selaku pembicara. Nah, tadi kan setelah mata pelajaran lain kalian belum fokus mau mengikuti pelajarannya Bu Feni, bahasa Indonesia, belum fokus kan? Nah, Bu Feni coba nih buat permainan tadi ice breaking. Yang clue-nya akhir adalah awal. Semuanya sedikit-sedikit mulai fokusnya, iya kan? Nah, itu nanti boleh kalian pakai. Itu teknik awal agar menyamakan persepsi atau pemikiran si audiens kepada si pembicara. Jadi semuanya tadi Bu Penny sudah lihat nih, fokus gitu. Yang berikutnya, pembukaan berisi informasi singkat tentang tujuan presentasi Anda. Tadi Bu Penny menyampaikan tidak tentang tujuan pembelajaran kita? Menyampaikan kan? Nah, setelah kita bangkitkan semangat audiens melalui cerita singkat kita, cerita atau pengalaman kita, atau ice breaking, kemudian sampaikan tujuan kita. Nah, sudah konsentrasi tuh, sudah fokus ke kita sampaikan tujuan kita. Lalu pembukaan bisa diawali oleh kalimat tanya. Nah, tergantung dengan pembahasannya apa nih. Contohnya kita kan mau membahas tentang ide kewirausahaan.
Nah, apa pertanyaannya kira-kira ke audien? Bapak Ibu atau hadirin semuanya, apakah Anda pernah membuka usaha? Usaha apa yang pernah Anda rintis? Apakah usaha Anda tersebut berhasil ataukah gagal? Nah, kita bisa mulai pertanyaan-pertanyaan itu, gitu ya, menggali informasi begitu. Supaya apa tuh? Sedikit-sedikit mulai fokus ke arah pembicaraan kita tentang kewirausahaan. Nah, berikan si audien itu pertanyaan-pertanyaan pemantik seputar dunia usaha. Tanyakan yang lebih dekat dulu tentang dirinya, pernah usaha atau tidak, berhasil ataukah sukses. Nah, baru nanti kita ke materi selanjutnya. Berikutnya, pembukaan presentasi dengan cerita. Nah, tadi ya yang sudah Bu Penny awali itu sebenarnya mau memberikan contoh juga ke kalian, dan diawali dengan cerita. Bagaimana kalau kalian mendengarkan seorang pembicara itu bercerita? Senang. Oke, seolah-olah kalian itu membayangkan gitu ya, membayangkan posisi yang diceritakan oleh si pembicara. Tadi Bu Penny cerita tentang apa ya? Awal menjadi pembina upacara yang masih gemeter gitu kan. Nah, kalian pastinya membayangkan tidak? Membayangkan Bu Penny di depan siswa gemeter gitu. Nah, selanjutnya membuka presentasi dengan fakta dan data. Nah, baru saja Bu Penny tampilkan tuh fakta atau data. Foto-foto Bu Penny sedang melaksanakan kegiatan berbicara di depan umum. Itu salah satu contohnya ya. Membuka dengan kutipan atau pernyataan. Oke, selanjutnya pembukaan yang kuat, audien akan ingat gitu. Kalau di awal pembicaraan saja ya, pembukaannya sudah menarik, itu audien nanti setelah acara ini selesai akan ingat kegiatan apa yang sudah dilakukan, ingat ceritanya si pembicara, ingat contoh-contoh dari si pembicara. Oke.